Halo semuanya, kembali lagi ke Beja alias belajar bahasa Jepang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang N4. Sayang sekali ya tahun 2020 kemarin JLPT-nya nggak jadi diadakan gara-gara corona, dan bau-baunya juga tahun ini nggak jadi lagi masih gara-gara corona. Tapi daijoubu. Mata rainen arimasu kara. Ima kara benkyou shimashou. Jadi sekarang karena kemungkinan besar JLPT bakal dimulainya tahun depan, berarti kalian masih punya banyak waktu untuk belajar. Oke? Kita langsung aja ya. Sekarang kita akan ke Gengo Chishiki dulu, yaitu Mojigoi N4. Nah, kalau untuk kanjinya akan kita bahas lebih lanjut, tapi sekarang kita ke Goi dulu. Oke, kita langsung ke 16番。佐藤さんが怪我をしたと聞いて、みんな何々しました。佐藤さん, seperti yang kita tahu, bahasa Jepang itu diartikan dari belakang ya. Semua titik-titik saat mendengar Sato terluka. Nah, kalau misalnya sebentar. Nah, berarti kita tinggal ini. Apa nih kata yang tepat di tengah ini? Shinpai. Shinpai artinya adalah khawatir. Keiken adalah pengalaman. Shitsurei itu adalah tidak sopan. Ojigi itu apa ya? Nunduk. Kalau misalnya kita ngomong sama atasan, misalnya ngomong ohayou gozaimasu atau hajimemashite, kita kan biasanya pakai ojigi seperti ini. Ohayou gozaimasu. Apa ya namanya? Menunduk mungkin ya. Nah, jadi dari sini yang benar jelas sudah ketahuan semua pengalaman mendengar satu terluka tidak. Semua tidak sopan saat mendengar satu terluka tidak ya. Semua menunduk saat mendengar satu terluka tidak ya. Berarti jawabannya adalah shinpai. Oke, 17番。私には将来歌手になるという何々があります。Oke. Ini artinya adalah saya. Ini ya, mengartikannya kan dari wa. Bahasa Jepang itu mengartikannya dari wa. Terus abis itu nanti dia ke belakang. Seperti itu. Ke belakang, seperti ini. Bingung berjelasinnya, pokoknya begitu. Nah, kita jelasin. Watashi ni wa, saya, ga arimasu, mempunyai titik-titik menjadi seorang penyanyi. Shora itu artinya adalah di masa depan. Nah, biasanya kalau bahasa Jepang itu juga kata kerja waktu itu dijelaskan di awal. Ini mungkin jadi ini ya. Di masa depan saya mempunyai titik-titik menjadi seorang penyanyi. Keshiki, pemandangan. Yume, mimpi. Omoide,
kenangan. Sewa. Sewa itu apa ya? Seperti bimbingan atau ya kayaknya bimbingan ya enaknya, atau arahan. Kayak misalnya, osewa ni narimashita, terima kasih atas bimbingannya, terima kasih atas arahannya, seperti itu. Nah, mana nih menurut kalian yang paling tepat? Saya di masa depan saya mempunyai titik-titik jadi seorang penyanyi. Jelas ya, jawabannya adalah Yume. Oke, 18番。リーさんも今度のパーティーに何々来てくださいね。Oke. Ini artinya adalah Li. Li juga titik-titik datang ya di pesta besok. Nah, hijau itu artinya adalah sangat. Zehi, pastikan. Jubun, cukup. Itsumo, selalu. Nah, dari sini sudah kelihatan. Ini juga apa nih yang pas? Pastikan ya, pastikan datang ya di pesta besok. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Oke, 19番。これから機械の使い方を何々しますからよく聞いてください。Oke, mulai saat ini, korekara, mulai saat ini, ingat dari kata kerja yang belakang ya, nanya nishimasu kara, saya akan cara pakai mesin. Yoku kite kudasai. Dengarkan dengan cermat. Oke, mulai saat ini saya akan titik-titik cara pakai mesin. Karena itu dengarkan dengan cermat. Nah, bisa juga karena mulai saat ini saya akan titik-titik cara pakai mesin, mohon dengarkan dengan cermat. Itu juga bisa. Bebas deh pokoknya, yang penting ngerti. Terus jumbi itu artinya adalah persiapan. Menyiapkan ya, karena ada si mas. Rio itu menggunakan atau memakai. Setsumei itu adalah menjelaskan. Seisan itu memproduksi. Nah, mana yang paling tepat? Mulai saat ini saya akan menyiapkan, memakai, menjelaskan, memproduksi. Jelas ya, jawabannya adalah menjelaskan cara pakai mesin. Karena itu, mohon dengarkan dengan cermat. Kuncinya adalah di kite kudasai. Karena kita kan harus mendengarkan bakal dijelasin nih. Tolong dengarkan. Nah, makanya kalau misalnya mendengarkan kan berarti kita berhubungannya dengan menjelaskan. Oke, 20番。歯が悪いので、何々ものは食べられません。Oke. 歯が悪いので artinya adalah karena gigi saya rusak. Saya tidak bisa makan apa nih? Makanan yang titik. Yang pertama adalah kibishi. Kibishi itu tegas, galak ya kayaknya. Kibishi, galak.
tegas. Katai itu keras. Hayai itu cepat. Fukai itu dalam. Nah, mana yang berhubungan? Karena gigi saya rusak, saya tidak bisa makan makanan yang, berarti ini kata benda ya, yang kata ya, jelas ya jawabannya. Nggak ada istilah saya tidak bisa makan makanan yang cepat. Mungkin kalau saya tidak bisa makan cepat, hayaku taberaremasen itu mungkin. Tapi karena di sini kuncinya ada mono wa, jadi dia harus yang katai gitu. Karena hayai ini bukan bukan kata sifat. Dia kata sifat. Tapi maksudnya kuncinya ini ya di mono wa ini. Tuh, karena kalau misalnya haga warui no de, misalnya nggak ada mono wa, taberaremasen, mungkin dia bisa diganti jadi hayaku taberaremasen. Saya tidak bisa makan cepat. Oke, terus 21番。森さんをデートに何々がいけないと言われました。Oke. Saya Mori-san, Mori, ada ga, tapi dia bilang tidak bisa. Oke, Mori ngedate. Titik-titik Mori ngedate, tapi dia bilang tidak bisa. Aduh, kasihan banget ya. Oke, sasoimashita. Sasoimashita, saso itu artinya adalah mengundang. Taimashita, menyampaikan. Annai shimashita itu adalah apa ya? Mengguide. Apa ya istilahnya? Mengguide. Memberikan guide. Aduh, pusing. Bahasa Indonesianya apa ya? Mengguide, memberikan guide. Ya, itulah. Shoukai shimashita itu memperkenalkan. Oke, jadi saya enaknya apa nih? Saya mengundang Mori ngedate, tapi dia bilang tidak bisa. Saya menyampaikan Mori ngedate, tapi dia bilang tidak bisa. Saya memberikan guide Mori ngedate, tapi dia bilang tidak bisa. Jelas ya, jawabannya adalah nomor 1. Saya sudah mengundang Mori, si Mori-san buat ngedate, tapi dia bilang tidak bisa pergi. Oke, lanjut ke 22番。私の息子は1年で5何々くらい背が高くなりました。Oke, kita artiin seperti biasa dari wa ya. Watashi no musuko wa, anak laki-laki saya. 1年で5何々くらい背が高くなりました。1年で dalam 1 tahun tingginya bertambah tinggi. Maaf, takaku narimashita itu adalah bertambah tinggi sekitar 5 apa nih? 5 titik-titik. Nah, ini satuan ya. Berarti harusnya apa? Gram ya. Bang. Nomor. 1番、2番。Ken apa ya? Iken itu hal. Sentimeter. Oke, jadi sudah jelas ya. Bertambah tinggi sekitar 5. Nggak mungkin dong 5 nomor. Berarti jawabannya jelas 5 cm. Nomor 4. Terus 23番。お店で3台のパソコンを何々一番軽いパソコンを選びました。
Oke. Di toko, お店で3台のパソコンを titik-titik. Di toko saya titik-titik tiga buah komputer. Apa ya satuannya komputer? Tiga buah komputer. Akhirnya saya memilih yang paling ringan. Di toko saya titik-titik 3 buah komputer. Tapi akhirnya saya memilih yang paling ringan. Oke. Kata tsukete adalah merapikan. Kazuete itu menghitung. Kurabete itu membandingkan. Harate itu membayar. Oke. Jadi memang nih enaknya. Di toko saya merapikan 3 buah komputer, bukan ya, emangnya dia waitress penjualnya. Di toko saya menghitung 3 buah komputer, saya memilih tidak. Di toko saya membandingkan 3 buah komputer, akhirnya saya memilih yang paling ringan. Nah, sudah jelas jawabannya adalah nomor 3. Harapnya jelas bukan ya? Oke, Nijiyong Bang. Tanaka-san no ie no denki ga tsuite imasen ne. Tanaka-san wa nani-nani no you desu. Oke. Wah. Lampu rumahnya Tanaka mati nih. Kayaknya Tanaka sedang titik-titik ngapain hayo. Pertama, uso, bohong. Berbohong. Oh, tidak mungkin. Jiu, bebas. Gak masuk akal. Sushi, menunda. Ini apa lagi? Rusu, tidak ada di rumah. Nah, ini dia jawabannya. Jadi itu adalah nomor 4. Oke, 25番。部屋の鍵を探していますが、まだ何々。Oke. Dari kata kerja yang paling belakang, saya mencari kunci rumah, tapi belum apa? Oke, mitsukarimasen. Belum ketemu. Tapi aja deh. Kamaemasen. Belum tertangkap. Apanya nih yang tertangkap? Shirimasen, tidak tahu. Sawarimasen, tidak menyentuh. Oke, jadi saya mencari kunci rumah, tapi belum ketemu. Oke, langsung ketemu jawabannya adalah nomor 1. Kan nggak mungkin saya mencari kunci rumah tapi belum tertangkap atau tidak tahu atau tidak menyentuh, tidak masuk akal. Oke. Oke, kita ke mondai 4. Nani-nani no bun to daitai onaji imi no bun ga arimasu. 1, 2, 3, 4から一番いいものを1つ選んでください。Nah, jadi dari kita disuruh mencari sinonim ini sepertinya. Disuruh mencari sinonim dari kalimat awalnya. Oke. Let's go kalau kata orang Jepang. Contoh, Rei. 2年前に京都へ行きました。2年前に, kita artikan dari 2年前に ya, 2 tahun lalu. Ikimashita, saya pergi ke Kyoto. Nomor 1, no Kyoto ikimashita. Ini kemarin. Ototoi,
lusa. Kemarin lusa. Maaf. Nonen, tahun lalu. Ototoshi, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Apa ya? Ya, 2 tahun lalu. Nah, jadi sudah jelas ya. Sinonim dari ninenmai adalah ototoshi. Jawabannya adalah nomor 4. Oke, kita menuju ke soal 26 bang. Ototo wa kissaten de arubaito shite imasu. Ayo, ingat tadi ngertiinnya dari mana? Dari wa ya, kalau ada wa-nya. Ototo wa, adik laki-laki saya. Kissaten de arubaito shite imasu. Perhatikan dari belakang. Bekerja. Arubaito, bekerja paruh waktu ya. Di kafe itu. Nah, oke, kita ke pilihan pertama. Ototo wa kissaten de matte imasu. Menunggu. Salah ya, jelas. Ototo wa kissaten de hataraite imasu. Bekerja. Ototo wa kissaten de kohi o nonde imasu. Minum kopi. Ototo wa kissaten de tomodachi to hanashite imasu. Ngobrol dengan teman. Oke, sudah jelas ya. Bekerja paruh waktu sama dengan bekerja. Jadi pilihannya adalah nomor 2. Oke, 27 bang. Watashi wa suiei ga suki desu. Saya suka berenang. Suiei itulah berenang ya. Pilihan nomor 1, watashi wa hashiru no ga suki desu. Hashiru itu adalah kegiatan yang kita semua suka, lari. Lari dari kenyataan. Aduh, bentar. Lari. Watashi wa oyogu no ga suki desu. Ini berenang. Wow, aku ketahuan ya jawabannya. Watashi wa gohan wo taberu no ga suki desu. Saya suka makan. Watashi wa hon o yomu no ga suki desu. Membaca buku. Jadi sinonimnya adalah yang jelas nomor 1. Yang nomor 2, berenang. Perbedaan suiei dan oyogu itu gak ada perbedaannya sama sekali. Cuma bedanya adalah suiei itu kata benda. Suiei itu kata kerja. Kata benda. Aduh. Oyogu itu juga berenang sama. Cuma bedanya kalau oyogu itu dia lebih ke kata kerja yang benar-benar bekerja. Oyogimas gitu. Dia bisa berubah menjadi oyogimas. Oyogemas, bisa berenang. Cuma kalau suiei itu dia tidak bisa pakai, nggak bisa dipaksakan menjadi suiei mas gitu. Suiei mas gitu nggak bisa. Dia harus pakai dikasih shimas. Bingung ya? Nanti deh saya baca lagi biar gampang jelasinnya. Oke, 28 bang. Sore o kite bikkuri shimashita. Saya, nah ini kan nggak ada wa-nya nih ya. Nggak ada wa-nya, jadi kita langsung mengartikan dari belakang ya. Nih, bikkuri shimashita. Karena dia kata kerja. Saya kaget mendengar hal itu. Sore o kite waraimashita. Saya tertawa mendengar hal itu. Sian. Sore o kite komarimashita. Saya komarimashita itu lebih ke kebingungan. Sore o kite okorimashita. Saya marah mendengar itu. Sore o kite odorokimashita. Saya kaget. Nah, jadi jawabannya jelas adalah nomor 4. Ini juga sama ya, bisa dipakai bergantian. Odoroku sama bikkuri itu sama. bang. Ano hito wa utsukushii desu ne. Orang itu cantik ya. Kasih. Orang itu cantik ya. Oke, pilihan nomor 1 adalah ano hito wa kirei desu ne. Wah, udah
ini nomor 1 nih. Tapi kita jelasin aja ya yang lainnya juga. Hito wa genki desu ne. Orang itu genki itu apa ya? Genki itu bisa sehat, tapi kalau di dalam konteks ini ceria. Wah, kayak gitu misalnya. Wah, nah itu genki. Seperti itu. Terus hito wa omoshiroi desu ne. Orang itu menarik ya. Atau lucu ya. Hito wa wakai desu ne. Dia muda ya. Nah, jadi jelas jawabannya adalah nomor 1. Oke, minasang, itu tadi pembahasan GUI untuk N4. Nah, next akan kita lanjutin N4 lagi. Cuma mungkin kita akan ke Bumpo ya. Kita akan ke Bumpo atau Cokai, ditunggu aja. Semangat belajar semuanya. Thank you, gambarimashou.